Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hidup, salah satu fungsi diciptakannya oleh Tuhan adalah untuk menguji manusia. Ini yang ditegaskan di surah 67 pada ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Bentuk ujian hidup itu ada kalanya yang paling umum adalah sesuatu yang kita tidak sukai. Atau yang dalam bahasa ayat Al-Quran di surah 21 ayat 35 disebutnya sebagai وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Kami akan uji kalian dengan sedikit keburukan dan kebaikan, kesusahan dan kesenangan. Nah, ujian keburukan inilah yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan musibah. Nah, saat ini ketika wabah pandemi COVID-19 sedang mewabah, di antara saudara kita yang paling terdampak adalah kaum buruh, yang paling terdampak adalah mereka yang menjadi pekerja mungkin di sektor informal dan seterusnya. Bagaimana seharusnya kita memberikan penguatan terhadap saudara kita yang menjadi korban atau terdampak wabah tersebut? Tentu saja sedapat mungkin kita harus saling gotong royong untuk membantunya. Bagaimana agar akibat dari wabah itu tidak terlalu parah menimpa saudara kita. Dari sisi agama kita tentu saja menyampaikan pesan-pesan agama yang menguatkan, yang positif adalah langkah yang bijaksana. Mari kita lihat beberapa petunjuk agama. Yang pertama, bahwa disebut di surah nomor 2 pada ayat yang ke-216 Allah berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu adalah baik bagimu. Di saat seperti ini tidak ada yang umumnya merasa senang dengan terjadinya wabah, terlebih yang terdampak parah termasuk saudara kita kaum buruh, termasuk saudara kita yang mungkin mereka adalah buruh lepas, pekerja harian, dan seterusnya. Apa yang harus kita katakan? Bahwa boleh jadi kamu membenci hal ini terjadi, tapi percayalah ini pasti akan ada kebaikannya. Itulah maka tetaplah kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara saudara kita yang paling terdampak. Tetaplah berprasangka baik. Caranya bagaimana? Surah nomor 10 ayat 44 Allah berfirman, innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sungguh Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada manusia, tapi manusia seringkali berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Maka meskipun kita tidak menyukai ini terjadi, percayalah dengan kita tetap memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan baik-baik saja. 50% masalah selesai ketika kita memiliki tekad untuk tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada manusia, tapi manusialah yang seringkali berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Dengan sikap apa? Putus asa misalnya. Sekarang mari kita lanjutkan. Bagaimana cara Allah untuk supaya manusia tetap optimis, tetap positif, tetap berprasangka baik. Surah 11 ayat yang ke-6 Allah berfirman apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada satupun binatang melata, apalagi manusia, bahkan binatang melata pun Allah katakan kecuali dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin menciptakan manusia dengan memiliki sekian banyak tugas yang diberikan tanpa dijamin rezekinya. Itu tidak mungkin. Maka Allah pasti menjamin rezeki setiap hambanya. Nah, bentuk jaminan seperti apa antara satu makhluk, antara satu orang itu tentu berbeda-beda. Karena ingat, jangan lupa urusan rezeki, apalagi harta, bukan masalah banyak dan sedikitnya, tapi apa? Bagaimana cara kita berusaha sungguh-sungguh dan ketika memperolehnya rasa bersyukur. Maka sebenarnya tidak ada nikmat yang berkurang, yang ada adalah rasa bersyukur yang berkurang. Sehingga agar kita senantiasa ditambahkan nikmat Allah, janji Allah apa? La in syakartum la azidannakum. Jika kamu pandai bersyukur, pasti akan aku tambahkan. Mari saya buat ilustrasi mudah. Kalau kita pandai bersyukur, saya akan buat lingkaran. Lingkaran ini kecil, 360 derajat.
Kalau saya buat lingkaran yang gede juga 360 derajat. Artinya apa? Seberapapun rezeki yang kita terima, kalau kita terima dengan penuh rasa syukur, maka kualitas bahagianya itu akan sama. Yaitu apa? Seperti lingkaran yang kecil maupun lingkaran yang gede. Sebaliknya, seseorang yang dianugerahi dengan banyak dan berlimpah, namun tidak pandai bersyukur, itu berarti tidak genap dari sebuah lingkaran. Maka yang terpenting adalah saling menguatkan, khususnya untuk saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 ini dengan cara apa? Saling membantu dan mendoakan kiranya ini semua segera berakhir dan membawa kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sahurnya udah beres karena balik lagi sama gue di Jendela Ramadan Indonesia. Kita tadi bicara tentang kecemasan sebenarnya yang dialami oleh semua orang, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia, terutama para buruh-buruh atau pekerja yang saat ini memang sebenarnya dirugikan, bukan oleh pemerintah tapi dirugikan oleh situasi dan kondisi yang dialami semua orang, yaitu COVID-19. Nah, tapi dari pembicaraan kita semua tadi tujuannya sebenarnya satu dan akhirnya intinya satu, bahwa ada hal-hal yang tidak mungkin kita hindari. Salah satunya adalah pandemi ini. Jadi ketika kita tidak bisa menghindari sesuatu, maka kita harus mencari solusi yang lain, dan di sini kita harus percaya pada diri kita sendiri dan kita harus optimis pada kekuatan kita sendiri. Tadi beberapa kali dikatakan juga, ya mungkin memang this is the new normal. Ini adalah hal normal yang akan menjadi biasa dalam kehidupan kita nantinya. Artinya mungkin kita sekarang sudah harus berpikir bagaimana untuk survive atau untuk selamat dari COVID-19 ini dengan cara merubah mindset berpikir kita. Mulai berpikir bagaimana kita bisa menjalankan bisnis-bisnis sendiri, UMKM sendiri, atau apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan uang secara mandiri juga, tidak bergantung pada satu lembaga tertentu supaya kita bisa survive. Mudah-mudahan juga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa bekerja seperti biasa. Tapi sebelum pandemi ini berakhir, mari kita tidak menyalahkan satu sama lain, tapi kita mencari solusi untuk kita bersama-sama dan untuk diri kita sendiri juga. Saya yakin kalau kita memutar otak kita, sebenarnya kita bisa. Karena sebenarnya saat ini toh sudah banyak media-media yang bisa kita gunakan juga untuk mencari uang. Memang tidak mudah, memang tidak gampang. Tidak ada yang mengatakan itu gampang, tapi kita bisa coba. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan sebuah inspirasi lah buat kalian semua yang di rumah, juga buat kalian juga yang terkena dampak dari COVID-19 ini dalam segi ekonominya, untuk tidak putus asa, bertahan dan mencari solusi. Setelah pembicaraan yang serius, mudah-mudahan Anda tertawa. Kokompen. Oke. Desmond has a borrow in the marketplace. Molly is the singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly said it as the text me by the hand. Oh, bloody, like a song. La la, how the life goes on. Oh, bloody, like a song. La la, how the life goes on. Alright. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kayu dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada teman kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Oh, bloody, Tanda kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. oh, bloody, life goes on. La la, how the life goes on. Oh, bloody, life goes on. La la, how the life goes on. Alright. Aku punya anjing kecil. Ku beri nama Heli. Dia senang berlari-lari sambil bernyanyi-nyanyi. Oh bloody, oh blada, oh bloody, oh blada, oh bloody, oh blada, asik, oh bloody, oh blada, oh bloody, oh blada, life goes on, la la, the life goes on. Oh bloody, life goes on. La la, the life goes on. Alright. Bangun tidurku terus mandi. Habis mandi, ngapain? Tidak lupa menggosok
I did get some fun. Oh, bloody blada.